Bab 20 Siapa yang begitu sombong? Meng Yu menjawab telepon. Halo, apakah itu Xiao Meng? Su Qiner bertanya dengan cemas. Meng Yu sedikit mengernyit. Su Qiner adalah seorang kolega yang cantik di perusahaan mereka. Dia memiliki hubungan baik dengan Meng Yu dan mereka sering saling membawakan makanan cepat saji. Meskipun paras, bentuk tubuh dan temperamennya jelas jauh lebih rendah daripada Murong Qianyu. Dia jelas merupakan wanita cantik yang akan mendapat 100% perhatian jika dia berjalan di jalan. Ada apa, Nona Su? Apakah Anda dilecehkan oleh seorang pria tua lagi? Meng Yu membuat lelucon untuk meredakan ketegangan Su Qiner. Biarkan dia menenangkan dirinya sendiri sehingga dia dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas dan ringkas. Kaulah yang dimanfaatkan oleh wanita tua itu. Manajer Zhang marah dan berkata bahwa kau terlalu sombong. Dia hampir membuang barang-barangmu. Su Qiner berkata dengan marah. Oh, begitu. Katakan pada manajer Zhang bahwa aku akan segera ke sana. Meng Yu berkata dengan tenang. Terlalu sombong. Siapa yang begitu sombong? Awalnya, Meng Yu terlalu malas untuk peduli dengan mantan bosnya. Bagaimanapun juga, mereka telah bekerja sama. Karena dia telah sampai di puncak. Tidak perlu lagi baginya bersikap tidak masuk akal dan berpegang pada beberapa konflik kecil dari masa lalu. Namun, beberapa bos suka mengambil keuntungan dari orang lain. Jika Meng Yu memberi sedikit muka pada manajer Zhang, dia benar-benar tidak akan tahu siapa dia. Dia benar-benar berani melempar barang-barangnya. Dia sungguh tidak tahu malu. Selain itu, dia meninggalkan sesuatu di perusahaan dan harus mengambilnya kembali. Memikirkan hal itu, jejak nostalgia melintas di mata Meng Yu, dan dia teringat masa-masa kuliah yang indah dan wajah cantik itu. Itu terjadi 3 bulan setelah dia menerima pengakuan Wang Li. Dia bertemu dengannya di toko buku Salt City. Mereka mengobrol seru dan menjadi sahabat dekat. Suatu malam, saat minum di bawah sinar rembulan, dia mencurahkan isi hatinya dan menyatakan cintanya kepadanya. Namun, Meng Yu merasa bahwa pengabdian Wang Li kepadanya tidak boleh diremehkan. Jadi dia menolaknya dengan sopan, meskipun Meng Yu 1000 kali lebih cantik daripada pacarnya Wang Li. Wanita itu juga orang yang bangga. Mengetahui bahwa Meng Yu dan Wang Li sangat harmonis, dia tidak pernah lagi membicarakan masalah antara pria dan wanita. Hubungan ini berawal dari emosi namun berakhir dengan kesopanan. Setelah keduanya lulus dan berpisah, mereka diam-diam memutuskan kontak. Satu-satunya barang yang ditinggalkan sahabat lama itu untuk Meng Yu adalah gelang yang dilepas dari pergelangan tangannya, sebagai kenang-kenangan atas kenalan mereka tetapi tidak adanya takdir. Dia biasanya menaruh gelang ini di tas kerjanya dan memakainya dekat dengan tubuhnya. Lagi pula, jarang sekali orang yang memiliki teman sejati dalam hidup. Namun, pada siang hari saat dia mendapatkan sistem tersebut, dia pergi ke supermarket di Wufujing Shopping Plaza untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari selama istirahat makan siangnya, dan meninggalkan tas kerja dan gelang tersebut di dalam tas di perusahaan. Saya tidak mengingatnya sampai sekarang. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa Meng Yu acuh tak acuh terhadap wanita. Seperti kata pepatah, begitu Anda melihat lautan, semua air lainnya hanyalah genangan air. Dari segi penampilan, bentuk tubuh, bakat dan temperamen, meskipun dia adalah putri dari grup Murong, dia masih kalah dengan teman lamanya. Itu adalah seorang penyihir biru yang kesepian dan sombong. Siapa Su yang cantik? Meng Yu, apakah kamu punya rekan kerja yang cantik di perusahaanmu? Kata-kata masang Murong Qianyu mengganggu ingatan Meng Yu. Meng Yu berkata terus terang, ya, dia orang yang baik. Aku akan pergi ke perusahaan. Apakah kamu mau ikut denganku? Jika Murong Qianyu tidak pergi, dia harus naik taksi. Dan naik taksi jelas tidak senyaman naik Rolls-Royce. Dia harus mencari waktu untuk membeli mobil bagus. Murong Qianyu memutar matanya ke arahnya dan tersenyum menawan. Tentu saja, aku masih menunggumu, bos besar, untuk menginvestasikan sejumlah uang padaku. Selain itu, aku juga ingin bertemu dengan manajer Zhang yang sombong itu. Meng Yu tersenyum acuh tak acuh.
Kalau saja gelang itu tidak memiliki makna peringatan, dia pasti sudah malas kembali ke perusahaan. Lagi pula, dia tidak membutuhkan barang-barang pribadi lainnya. Naiklah, atau aku akan menggendongmu turun. Dengan memakai sepatu hak tinggi seperti ini, kamu tidak akan takut pergelangan kakimu terkilir. Salahkan aku, bagaimana aku tahu tidak ada lift di rumahmu? Murong Qianyu, jangan bergerak. Hei, kamu benar-benar punya otot. Tidak akan sakit jika menyentuhnya. Sambil mengobrol dan tertawa, Meng Yu menggendong Murong Qianyu turun ke bawah. Setelah mengalami dua kejadian di restoran Marriott dan di rumah Meng Yu, hubungan kedua pria itu jelas menjadi jauh lebih dekat, dan mereka bisa bercanda satu sama lain terlepas dari apakah mereka bersikap baik atau tidak. Persahabatan mereka tak kalah hebatnya dengan persahabatan antar pasangan yang saling berjuang. Namun, keduanya tak menyangka kalau lantai bawah sudah dikerumuni warga yang datang menyaksikan keseruan itu. Lagi pula, sejak Meng Yu pulang ke rumah, ia telah mengendarai mobil mewah Rolls-Royce Phantom, mobil yang sangat cantik, dan mobil lapis baja bank. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Terlebih lagi, gemar menonton kesenangan selalu menjadi salah satu ciri khas masyarakat negara Xia. Warga masyarakat setempat membicarakannya dengan ramai. Biar ku ceritakan padamu, baru saja ada sepasang suami istri datang dengan Rolls-Royce buatan khusus. Mereka tampan dan cantik. Mereka naik ke atas bersama-sama seperti mereka ada di film. Pria itu dan adegan itu adalah puncak kehidupan. Benarkah? Mobilnya ada di sini. Rolls-Royce ini harganya paling tidak 20 juta. Apakah seorang pemuda mampu membeli mobil ini? Bukankah ini bos besar? Lihat 4 mobil keamanan ini dan lebih dari selusin pengawal yang mengawal mereka. Seberapa besarkah bintang yang dimilikinya? Kurasa wanita itu pastilah bintang besar. Ayolah, bahkan selebriti tidak punya kemewahan dan kemewahan seperti ini. Dia pasti anak dari keluarga besar. Apakah Anda melihat truk uang tadi? Petugas keamanan mengambil brankas. Siapa yang tahu harta apa yang ada di dalam brankas itu? Begitu banyak petugas keamanan yang dikerahkan. Siapa wanita cantik yang baru saja datang itu? Dia sangat menawan. Aku perkirakan usianya setidaknya 36 tahun. Kalau saja dia bisa menjadi pacarku, aku rela memperpendek umurku hingga 20 tahun. Saya kira dia seorang eksekutif senior Bank Nanhang. Saya melihat logonya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk memperpendek umur Anda hingga 20 tahun? Banyak orang baru saja tiba. Kudengar mereka adalah pengawal dari grup Murong dan petugas keamanan dari Bank Nanhang. Jumlahnya mungkin sekitar 40 hingga 50 orang. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan pasangan pertama. Apakah ini penggelapan dana publik? Atau penipuan dan perzinahan? Sepertinya tidak. Ini lebih seperti drama pernikahan paksa. Atau perceraian. Jangan menebak secara membabi buta. Saya pikir itu mungkin merupakan harta nasional. Ngomong-ngomong, dilihat dari situasinya, pasti akan ada acara besar yang patut disaksikan. Kenapa kamu terburu-buru? Mungkin besok akan ada berita. Aku tidak menyangka komunitas kita akan mengalami hari yang begitu gemilang. Lihat, pasangan itu yang datang lebih dulu. Pria itu sangat tampan dan wanitanya sangat cantik. Mereka benar-benar menakjubkan. Meng Yu menggendong Murong Qianyu ke lantai pertama. Ketika melihat adegan ini, Meng Yu dan Murong Qianyu saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Untungnya, pengawal grup Murong dan personel keamanan Bank Nanhang sudah ada di tempat. Di bawah perlindungan staf, Meng Yu dan Murong Qianyu masuk ke dalam Rolls-Royce Jasmine Phantom dan melaju kencang. Namun, hanya beberapa menit setelah Rolls-Royce Jasmine Phantom melaju pergi, konvoi mewah yang terdiri dari para eksekutif senior dari lebih dari selusin bank melaju tanpa henti.